Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la syarika bil wahiyyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahis salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzul khulqin 'azim. Fasfa' lana 'indal karim. Ya ayyuhal rasul sallallahu alaihi rabbini bi idnillah wa anzur ila sayyidina silati bil khatratil 'alim. Ya rabbana Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu wal ali waj'alil anama nasra'an kullu wahidati li rabbil alamin. Ya rabbana fir yassir waqti qarrib wa'alif bainana ya rabbana qarrib wa'alif bainana ya rabbana al-mukarramin al-mukarramin para PW kecamatan, desa, kata imam-imam jamaah yang hadir di masyarakat, para bapak mujahidin dan mujahidah yang hadir di masyarakat, para bapak, para ibu serta hadir anak-anak yang suci. Alhamdulillahirabbil alamin. Dimana pada malam hari ini kita bersama-sama mendapat taufik hidayah Allah sehingga kita dapat melaksanakan mujahadah syahriah, dan mudah-mudahan senantiasa diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan tarbiyahnya serta pancaran nadrah karomah ghazi hadzal zaman radhiyallahu anhu, sehingga acara pada malam hari ini benar-benar diridhai Allah sehingga membuahkan manfaat maslahah yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Salawat serta salam yang seindah-indahnya mudah-mudahan senantiasa terlimpah ruah kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihim wa ashabihim wa tabi'in wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumil. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepangkuan beliau ziyada zaman radhiyallahu anhu, semoga senantiasa memancarkan nadrah pada kita semua. Semoga beliau di atas yang kita sebut senantiasa menjangkung doa restu kita sehingga acara syahriah pada malam hari ini benar-benar diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa membawakan manfaat maslahah yang sebesar-besarnya di dini wa dunya akhirat. Hadirin hadirat yang saya hormati, alhamdulillah rabbil alamin, kita masih diberi kesempatan, diperbolehkan oleh beliau Mbah Yai, yaitu ikut mengamalkan sholawat wahidiyah dan ajaran-ajarannya. Billah billah birrasul birrasul bilqas. Ini kunci kita diajak oleh beliau Mbah Yai untuk beribadah mengikuti seperti ibadahnya para wali-walinya Allah.
Seperti apa ibadahnya wali-walinya Allah? Digambarkan atau dijabarkan oleh beliau Mbah Yai, maka jangan sampai hilang ini dalam hati kita. Lillah dan billah. Lillah itu senantiasa apapun perbuatan kita, baik yang wajib maupun yang sunnah maupun amal yang lain, itu harus benar-benar diniati lillah karena Allah sehingga bernilai ibadah. Rasulullah dawuh, innama a'malu binniyat likulirim manawa, artinya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau niatnya ibadah, bernilai ibadah. Kalau niatnya karena sesuatu, maka nilainya ya sesuatu itu tidak bernilai ibadah. Maka hati-hatilah. Jadi ibadah itu bisa 24 jam kalau semua baik tidur, makan, minum, kita berjalan diniati karena Allah. Nanti bisa hidup. Jadi kita kalau makan bukan karena lapar, memang lapar, tapi karena mengikuti perintahnya Allah. Karena lapar diperintah suruh makan. Maka bernilai ibadah begitu pun kita tidur. Jangan menidurkan Allah, tapi kita niati dengan niat karena diperintah Allah suruh tidur, istirahat. Kalau nggak ada istirahat, kita akan menjadi kecapean dan sebagainya, akhirnya sehingga tidak bisa beraktivitas keesokan harinya. Nah, ini syariat. Hakikatnya gimana? Hakikatnya semua ini kita harus merasa hati kita. Syariat itu pemakaiannya atau pengamalannya itu di hati. Senantiasa merasa ditolong Allah, merasa digerakkan Allah, sholat digerakkan Allah, ditolong Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Jadi merasa gila terus. Kalau Sunan Kalijogo menggambarkan itu wayang yang membuat dalangnya, yang ngomong dalangnya, yang sholat dalangnya, yang jalanin dalangnya. Nah, kalau kita bisa menjalankan lillah billah, itulah orang itu sudah ma'rifat kepada Allah sesungguhnya, dan tidak ada syirik di dalam ibadah karena merasa semua ditolong Allah, digerakkan Allah, tidak ada ibadah. Makanya apa sih ibadah yang murni itu? Makanya ulama-ulama tasawuf menggali. Kita diajarkan, alangkah beruntungnya kita. Saya dulu mencari ilmu ini itu luar biasa sulit sekali. Diajarkan bagaimana? Sholat kita, ibadah yang lain kita harus benar-benar diniati karena Allah. Billah itu artinya murni itu di dalam sholat semata-mata dalam ibadah, baik sholat fardu maupun puasa, zakat, haji dan amaliyah yang lain, semata-mata harus hati hakikat itu, hati hakikat merasa ditolong Allah. Bukan karena saya takut neraka, bukan saya karena ingin suci. Ini semata-mata karena Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah. Jadi kalau kita masih ada karena ingin dilihat, itu namanya bisa dikatakan riya. Nah, penyakit dalam ibadah ini yang membuat ibadah kita ditolak oleh Allah, itu di dalam hati kita ini ada penyakit atau nafsu. Kalau dalam orang bahasa kita, nafsu apa? Nafsu mungkin ingin sesuatu, sehingga bacaannya dibagus-bagusin, bacaannya kayaknya saya sendiri, apalagi waktu takbir Allahu Akbar, wah kurang malam, tambah lagi Allahu Akbar, sampai pas begitu udah sedakep, dalam hati ngomong, wah saya lah sholatnya yang paling khusyuk. Di saat itulah ujub itu namanya, membanggakan. Apa sih ujub? Ujub itu membanggakan karena merasa mempunyai apa? Mempunyai sholat, merasa sholatnya sudah khusyuk. Di saat itulah khusyuk, nanti merasa khusyuk, merasa aja itu nilai ibadahnya ditolak. Sholatnya emang gak batal.
Makanya makhluk dulu yang pertama ditolak oleh Allah, iblis laknatullah, itu ratusan ribu tahun beribadah di bumi, kemudian dia dinaikkan lagi ke langit pertama, ratusan ribu tahun kemudian dinaikkan terus sampai menjadi pemimpinnya malaikat. Itu iblis dulu itu pernah karena taatnya kepada Allah. Nah, setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, seluruh malaikat disuruh sujud, pada sujud hanya satu yang tidak mau sujud, yaitu iblis laknatullah. Kata Allah, kenapa kamu gak mau sujud? Kata iblis, ana khairum minhu, merasa dirinya lebih baik daripada saya, lebih baik daripadanya. Adam diciptakan dari tanah, sedangkan saya diciptakan dari api. Kata Allah, akbar wastakbar, kamu sombong. Maka ibadah yang begitu beratus-ratus tahun kepada Allah, kita merasa lebih baik, bukan apalagi merasa pintar, merasa hebat, merasa inilah namanya penyakit hati. Maka diajarkan oleh Mbah Yai senantiasa lillah billah. Di Rasul itu mengikuti tuntunannya Rasulullah, bukan beribadah kepada Rasulullah, tapi makmum. Nah, dalam sholat itu niati makmum Rasulullah, makmum beliau sebelum sholat, tapi niat tetap lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi niatnya juga makmum itu sebelum kita takbir. Maka para terutama nih pengamal sholat mereka masuk kita semua, itu sebenarnya kalau kita ingin ditingkatkan lagi itu, mohon maaf, tidak cuma yaumiyah, bisa artinya yaumiyah tetap dikerjakan setiap hari, sehari semalam sekali, tapi ditambah misalnya dengan membaca ya syafi'i alaihi wassalam sampai akhir 1000 kali atau 4 jam atau sekuatnya. Itu andaikan bapak-bapak semuanya mau mengamalkan itu dalam 1 tahun, minimal itu tirakatnya itu minim, itu akan diberi kemuliaan yang sangat luar biasa. Doanya mustajab. Maaf, saya lagi kurang sehat. Terus kalau misalnya kita ini tidak mau atau cuman mujahadah yaumiyah aja, ya hanya gitu aja yang dapat. Kalau ini bapak semua yang ingin meningkatkan baik ekonomi, kemudian mungkin nanti akan diberi karomah Allah. Tapi kalau diberi karomah Allah, karomah itu seperti apa ya, tipu daya juga, hati-hati. Tapi harus diterima. Andaikan nanti bapak kita menjadi pengamal kemudian diberi oleh Allah karomah yang luar biasa, itu gunakanlah untuk perjuangan fafiru ilallah wa rasulih sallallahu. Jangan takut nanti misalnya, mohon maaf, jangan sampai untuk istilahnya mendukun. Dukun itu kalau pasang tarif itu namanya dukun. Kalau kita menolong seseorang ataupun orang banyak, niatilah karena Allah sehingga bernilai ibadah. Besok yaumil akhir itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan digantikan tidak terbayangkan oleh kita waktu di dunia. Misalnya mohon maaf yang kira-kira misalnya di 1 juta 2 juta memang besar, tapi di akhirat itu jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang kita patok di dunia ini. Maka untuk berjuang terus, mujahadah terus, apalagi ini mohon maaf para pengamal-pengamal yang lama, kalau bisa mari kita bersama-sama berjuang. Jadi berjuang, makanya beliau Romonya sering dawuh, hati-hati kalau kita jadi pengamal kemudian kita ini cuma hanya gitu-gitu aja, tidak ada berkembang, tidak mau berjuang. Jangan-jangan nanti yang saya takutkan ini Pak, itu ditarik kembali itu yang namanya lillah billah, bir rasul. Kalau yang narik Allah kita nggak tahu,
Kita nggak hafal tetap hafal, ingat terus Allah. Cuman hati itu nggak bisa ingat kepada Allah, nggak bisa ingat kepada Rasulullah. Itu kalau billah Rasul ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah merasa menjadi pengamal wahidiyah itu merasa lebih baik daripada yang lain. Merasalah kita ini banyak dosa, merasa banyak salah kepada Allah, merasa salah kepada Rasulullah, kepada umat masyarakat. Dan juga kita harus mendoakan terus semua, bagi kita, keluarga kita, umat masyarakat kita, juga para pemimpin kita. Mungkin kalau Bapak ingin, saya kasih gambar beliau Romonya Haji Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu sering mendaukan kalau pengamal sholawat wahidiyah atau para pengamal ini ingin semuanya ditingkatkan. Saya kira coba Bapak bisa atur waktunya, cari waktu yang mungkin kalau kita sering ngobrol bisa sejam 2 jam, itu gunakan sejam 2 jam. Misalnya kita ngobrol dengan teman yang mohon maaf obrolannya ini tidak ada atau tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita niatnya usul kepada Allah, maka didoakan oleh Rasulullah, ya hartanya juga ikut. Tapi yang lebih mulia lagi, kalau hanya ingin taqarruban ilallah wa Rasulih SAW, itu lebih mulia. Dan itu pun jarang sekali memang. Bahkan kalau kita mau ngamalkan cuma ya latih aja 4 jam misalnya sehari selama 1 tahun, itu udah luar biasa kita megang karomahnya Allah. Apalagi dengan membaca sholawat wahidiyah itu jauh lebih dari itu. Maka para bapak itu mohon maaf, coba kita kadang-kadang cari waktu apa ya yang saya setiap malam ini kosong. Coba kalau kita kerja misalnya 3 tahun, loh Romo itu sering gawin. Kita kerja 3 tahun itu misalnya di pasar atau di perusahaan-perusahaan atau seorang guru pengajar ini, ya dapatnya nggak seberapa. Tapi kalau 3 tahun mau riyadhah, mau tirakat istiqomah minimal 4 jam. Nanti kalau saya sebutkan jumlahnya bingung atau keberatan. 4 jam aja istiqomah 3 tahun, itu nanti hasilnya banyak apa? Banyaklah membaca ya Rabbana Allahumma sholli salimi dan wafiru ilallah. Wafiru ilallah. Nanti kalau sudah benar-benar diniati, jangan lupa diniati lillah Rasul. Kalau usul kepada Allah, supaya kalau usul kepada Allah nanti bisa meledak seperti ledakannya bom nuklir Hiroshima Nagasaki. Barang siapa yang nanti menghirup udara itu mati. Tapi kalau orang yang mau mujahadah, riyadhah, tirakat sungguh-sungguh, fafiru ilallah dan ya Rabbana selama 3 tahun, itu meledak juga. Jadi atmosfernya penuh dengan atmosfernya fafiru ilallah. Siapa yang menghirup, dia yang dapat hidayahnya Allah, dan akan meledak daerah Kelapa II ini insya Allah, dan juga daerah-daerah yang lain. Dengan makanya mari kita usahakan di antaranya harus ada pentolannya, harus ada yang istilahnya tuh jadi jagoannya, bukan jago-jagoan, bukan, yang bisa dipanuti atau diikuti. Itu atau itu semua. Jadi nanti para bapak para ibu semua itu bisa melebihi para menjadi walinya Allah, bisa seperti wali-walinya Allah dituntut. Dan belum ada amalan yang diantara lainnya itu seperti sholat wahidiyah diajarkan seperti itu. Nah, dan Mbak Yai sering tahu, kalau orang mau tirakat sungguh-sungguh itu seperti orang nanam padi. Kalau nanam padi, kalau niatnya wusul kepada Allah, itu seperti nanam padi, tapi dalam nanam padi itu ada tumbuh rumput. Kalau rumput itu dibiarkan nggak dicabut, maka bisa mengalahkan padinya walaupun panen
tapi nggak sebagus kalau dirawat. Artinya apa? Kalau kita sungguh-sungguh ingin tawasul mendekatkan diri kepada Allah, harta itu ngikut. Dijamin itu Allah. Bahkan dibandingkan dengan kerja, mohon maaf, kerja 3 tahun dengan bapak-bapak mau Rianto 3 tahun, apalagi Rianto dibarengi dengan kerja. Makanya cari waktu yang pas, yang tepat, di mana saya Rianto ini gak terganggu dengan acara yang lain. Lebih cepat kerja sambil Rianto aja sudah lebih dari cukup. Maka apabila kita cuma minta maunya cuma dunia aja, maka ya seperti orang nanam rumput, jangan harap, jangan mimpi panen padi. Artinya kalau kita riadohnya kita hanya ingin mengharapkan duniawi aja, maka kita jauh sekali untuk dekat kepada Allah, walaupun 3 tahun kita riadoh. Apalagi 3 tahun ditambah selama hidupnya, luar biasa. Orang-orang salikin atau salikun yang mencari Tuhannya akan datang kepada kita. Orang yang mau mujahadah, riyadah, tirakat yang sungguh-sungguh mendatangi kita. Jangan takut, lantasan. Makanya kalau di luar Wahidi ya, ini gak percaya. Termasuk saudara saya, orang itu katanya kalau sudah ditakdirkan Allah ya gak lebih dari gak kurang, ya begitu aja. Makanya iman itu dibagi 3. Ada iman bil ilmi, iman bil nakli, atau iman secara ilmu, dan iman sesuai dengan Al-Quran, dan satunya iman kenyataan. Contohnya kayak tadi, iman kenyataan itu barang siapa yang menanam padi, insya Allah panen padi, walaupun rumputnya ada. Artinya kalau siapa yang mau benar-benar tirakat mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, maka harta pun itu seperti firman-Nya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu yakin, keimanan. Benar, siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah akan dikeluarkan dari segala bentuk kesulitan, kesempitan, kesusahan. Wa yarzuqhu, dan dia diberi rizki min haitsu la yahtasib. Itu keimanan. Yakin betul kepada itu. Insya Allah tidak ada kurang-kurangnya, Allah akan memberi rizki kepada orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah, yang mau taqarruban ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kalau kerja, artinya bukan kita tirakat terus, boleh. Tirakat aja 3 tahun bisa melebihi orang kerja 3 tahun, lebih dari itu, bahkan 10 kali lipat. Harta itu diikutkan oleh Allah. Allah Maha Kaya, dijamin hartanya, gak disangka-sangka datang dari mana. Yang rezeki itu di luar nalar kita. Nah, seperti di Jatimau, kerjanya itu ada orang rumahnya tuh di sekelilingnya ini sudah gedongan semua kayak gini. Yang merasa kaya, udah Pak, rumah Bapak itu buat saya aja, berapa minta saya bayar. Tapi orang itu takwanya luar biasa, taatnya kepada Allah, dia tetap beribadah kepada Allah. Kerjanya apa? Mulung sampah di tempat pembuangan sampah akhir. Karena dia takwanya betul kepada Allah, sungguh tidak siang malam, gak pernah namanya lelah beribadah kepada Allah. Dalam pandangan Allah, orang itu sudah lulus pas orang itu narik sampah kresek gede itu. Suatu kresek gede ada 20 kilo lebih, itu perhiasan emas sudah jadi. Itulah firman-Nya Allah terbukti, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin ke Allah, yakin yang seyakin-yakinnya bahwa doa kita pasti akan diijabah pada saat nanti. Itu rezeki sekarang rumahnya melebihi dari sekelilingnya, dan taatnya tetap ditingkatkan kepada Allah.
Makanya para pengamal-pengamal khususnya di Kelapa Dua ini ya, sudah umumnya para pengamal itu mari kita gali lagi, kita usaha lagi, jangan seperti ini kita merasa mungkin saya kok jadi pengamal masih begini-begini aja, tidak ada kemajuan baik misalnya dari segi ekonomi maupun para pengikut pengamalnya. Insya Allah dengan tirakatnya bapak-bapak, jadi diatur minimal 4 jam wafiru ilallah sama ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafil umami sampai akhir 4 jam istiqomah 3 tahun minimal akan diijabah oleh Allah, dan senantiasa beri taufik kita ya Allah, sehingga umat masyarakat nantinya benar-benar berbondong-bondong fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini kenyataan. Nanti makanya kita mungkin di sini sekarang kelompok kecil, tapi kalau para bapak-bapak sekalian mau bersungguh-sungguh ber-DP mendekatkan diri kepada Allah, semua dijamin dunia akhirat. Bahkan kalau kita sudah dekat kepada Allah, apapun yang diniat dunia pun dikasih oleh Allah. Yakin itu. Kita diajarkan oleh bahaya itu untuk benar-benar yakin kepada Allah. Maka ibadahnya itu itu kan ibadah benar. Katanya gak ingin surga, gak takut neraka. Itu kalau hal ibadah lillah dan billah. Tapi dalam usul kepada Allah tetap lillah dan billah, itu adalah haknya Allah, janjinya Allah. Bukan kita minta pun boleh karena diperintah. Kita diperintah oleh Allah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, niscaya aku ijabah. Ya kita taqarruban ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam pun usaha itu meminta memohon kepada Allah dengan tirakat itu atau riyadhah yang sungguh-sungguh. Billah di rasul niatnya ditata betul. Kita butuh bantuannya Allah, kita butuh ampunannya Allah, kita butuh pertolongannya Allah dengan sungguh-sungguh. Dan ingat kalau lagi tirakat atau riyadhah, jangan pelit-pelit sotak. Punya nasi silahkan, nasi, punya roti, punya duit walaupun kecil, sotak, jangan pelit. Karena Syekh Imam Al-Ghazali itu doanya diijabah Allah sebab ada laler pingin minum tinta buat nulis kitab, ikhlas. Jadi Allah itu tidak memandang besar kecilnya amal, tapi jahadu wal ikhlas, sungguh-sungguhnya dan ikhlasnya itu dalam segi beramal, termasuk di dalam mengamalkan sholawat ya. Nah, kalau sudah bisa mengamalkan lillah dan billah, kemudian di rasul itulah sebenarnya itu ajarannya para akhos, orang-orang tertentu yang sudah tidak dalam hal ibadah ini ya, tidak takut dalam hal ibadah itu, tidak karena ingin surga dan tidak karena takut, tapi karena perintahnya Allah. Nah, setelah bermujahadah kita berdoa kepada Allah, karena berdoa itu diperintah, diniati lagi karena Allah, ibadah lagi nilainya sudah. Dan merasa berdoa pun merasa karena digerakkan Allah. Maka insya Allah para ibu yang saya hormati, dengan bapak-bapak mau senantiasa memperbanyak ya toh yang sungguh-sungguh. Jadi tidak perlu, saya ini bukan turunan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan ahli kitab, apa riyadhah saya diterima. Kalau niatnya benar-benar riyadhah karena Allah, maka banyak cerita atau orang ngamalin ini ngamalin itu akhirnya gila karena niatnya itu sudah salah. Makanya dituntun oleh beliau bahayai, niatlah karena Allah dan jangan merasa bisa mengamalkan atau jangan merasa bisa riyadhah semata-mata ditolong Allah atau digerakkan Allah billah.
Nah seperti itulah, insya Allah jauh lebih cepat, insya Allah tidak akan terjadi istilahnya apalagi yang nanti menjadi gila atau tidak waras. Itu jauh sekali, jarang sekali. Mereka hanya bila kalau seorang kiai-kiai yang dari syarat yang tidak mengenal tasawuf. Tasawuf itu apa? Ya, tasawuf itu artinya murni dalam hal ibadah. Jadi murni seperti tadi diaplikasikan dalam Wahidiyah atau Mbah Yai, itulah lillah billah. Itu murni, saya ibadah karena perintahnya Allah, bukan karena A, B, C, D sampai Z, tapi karena perintahnya Allah. Dan saya bisa ibadah pun karena diperintahkan Allah. Nah kalau sudah mencapai itu, terus dilatih mencapai itulah, orang itu sudah mengetahui atau makrifat, tahu makrifatnya Allah. Kalau dalam bahasa tasawufnya itu sama dengan melihat Allah dalam pandangan hati, bukan pandangan mata lahir. Kemudian itu pun kalau orang bisa, siapapun bisa mempraktekkan lillah billah li rasul bil rasul dalam sholat, itu sama dengan khusyuk, sama dengan prakteknya daripada ikhlas itu sendiri. Dan ikhlas sendiri pun artinya murni, khalas. Nah, kalau kita bisa terus dilatih, saya datang ke sini pun karena mengikuti perintahnya Allah, saya datang ke sini pun digerakkan Allah, ditolong Allah. Bila hati yang merasa, bahkan kita cuma mengamalkan ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi Rasulullah secara lisan pun bisa 1 tahun 2 jam minimal, itu akan diijabah oleh Allah. Baru lagi apalagi zikirnya zikir batin, hati yang zikirnya hati. Jadi nggak, lisan ini nggak bunyi, pakai lisan bunyi aja pun Rasulullah menjawab ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu Rasulullah menjawab, ma hajatuka ya umati, apa hajatmu ya umati, maka berdoalah. Niatlah sebelum mujahadah, apa keinginan kita supaya ditingkatkan ekonomi kita, mujahadah kita, lebih dekatlah kita korban ilallah Rasulullah SAW. Kita penting. Kalau kita nggak mau di antara kita di sini, misalnya maaf saya ini sedang sambil usaha, selalu pikir makan buat tasbih, walaupun saya buka bawa HP karena harus melihat jam atau mungkin ada informasi, tasbih itu biasa ya Rasulullah 1000. Kemudian maaf, ini bukan sombong ya, maaf atau ria, maaf hanya motivasi untuk bapak-bapak pengamal ya, mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik. Kita mengadakan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jangan lupa senantiasa ingat lillah billah, lir rasul bil rasul, dan bil hos dengan adab yang lahir batin yang baik. Jangan pernah merasa di antara kita ini merasa lebih baik, tidak harus merasa banyak dosa. Bayangkan dosa kita ini segede gunung, kesalahan kita mohon kepada Allah supaya senantiasa mendapat taufik kita ya Allah. Al-Fatihah.